mertua miskin. Pergi kamu dari sini. Bikin kotor acara nikahan orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah pesta pernikahan megah yang dipenuhi lampu kristal, tamu undangan berpakaian mewah, dan dekorasi indah. Mendadak berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan. Di hadapan ratusan tamu, pengantin wanita tega menarik dan mengusir ibu mertuanya sendiri. Seorang wanita tua berusia 70 tahun yang datang dengan pakaian lusuh dan berjalan menggunakan tongkat. Ia merasa malu dan marah, mengira pernikahannya ternodai oleh kehadiran ibu mertuanya yang miskin dan susah berjalan. Namun, tepat setelah kejadian itu, sang pengantin pria yang merasa ibunya telah dipermalukan oleh istrinya melakukan sebuah tindakan yang membuat syok semua orang, hingga membuat sang istri menyesal. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu, aula besar yang dipenuhi lampu kristal berkilauan terasa seperti surga bagi banyak tamu undangan. Musik gamelan modern berpadu dengan dentingan biola menyambut setiap langkah para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Bunga, gadis cantik berusia 26 tahun, tampak begitu anggun dengan gaun pengantin putih berhias payet berkilau. Senyumnya lebar, meski dalam hatinya ia merasa puas bukan main. Ia menatap sekeliling, kagum pada dekorasi mewah dengan dominasi emas dan putih. Pelaminan tinggi dengan ukiran klasik Jawa menambah kemegahan pesta. Semua ini, pikirnya, adalah pesta pernikahan yang akan dikenang banyak orang. Tidak ada yang kurang, semua berjalan sempurna sesuai keinginannya. Di sampingnya berdiri sang suami, Andi, pria tampan berusia 28 tahun. Wajahnya teduh, tubuhnya gagah dalam balutan beskap adat Jawa putih yang dipadu dengan blangkon. Tatapannya tenang, berbeda dengan bunga yang tampak sibuk menyapa tamu dan menikmati perhatian. Para tamu mulai mengucapkan selamat, sebagian berbisik kagum. Pengantin wanitanya cantik sekali. Pengantin prianya gagah. Pantas, acaranya mewah begini. Kalimat-kalimat itu membuat Bunga semakin bangga. Baginya, pernikahan ini adalah bukti bahwa ia telah memilih dengan benar. Namun, di tengah riuh rendah suara tamu, sebuah sosok perlahan naik ke pelaminan. Suara langkahnya pelan, terbantu oleh ketukan tongkat kayu di lantai marmer. Seorang wanita tua dengan pakaian kusam dan lusuh, wajahnya penuh kerut, berjalan tertatih sambil menahan sakit di kakinya. Kedua tangannya menggenggam erat tongkat, seolah setiap langkah adalah perjuangan. Seketika suasana berubah. Beberapa tamu menoleh, sebagian menutup mulut mereka, terkejut dengan pemandangan itu. Ada yang berbisik dengan nada meremehkan. Siapa itu? Kenapa bisa ada orang berpakaian begitu di acara semewah ini? Bunga yang sedang tersenyum lebar, tiba-tiba kehilangan ekspresi indahnya. Matanya membelalak, jantungnya berdegup cepat. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita tua itu berjalan mendekati mereka di atas pelaminan. Bunga menoleh ke Andi dengan pandangan bingung, mencari jawaban. Namun Andi hanya terdiam, menatap sosok renta itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Tidak ada kemarahan, tidak ada keterkejutan, hanya diam. Sementara itu, wanita tua itu makin dekat. Nafasnya terengah, wajahnya penuh keringat meski ruangan ber-AC dingin. Dengan sisa tenaga, ia tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca, seolah bangga bisa sampai di depan kedua mempelai. Namun bagi Bunga, itu adalah mimpi buruk. Astaga, siapa perempuan itu?
Bisiknya pelan, wajahnya pucat pasi. Semua tamu kini memperhatikan. Suasana meriah yang tadinya hangat, seolah diselimuti hawa dingin. Hanya suara ketukan tongkat kayu di lantai yang terdengar, menghantui langkah demi langkah wanita tua tersebut. Bunga mulai resah. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan pada detik itu, hati kecilnya berkata, pesta yang sempurna ini baru saja ternodai. Bisik-bisik tamu undangan semakin ramai. Suara musik yang tadinya indah kini nyaris tak terdengar, tertutup oleh percakapan penuh rasa heran dan cibiran. Kenapa ada orang berpakaian seperti itu di pelaminan? Itu ibu pengantin pria, ya? Tidak mungkin. Masa iya? Kalimat-kalimat itu menusuk telinga Bunga. Wajahnya yang semula cantik berseri kini berubah menjadi merah padam, campuran antara malu dan amarah. Ia merasakan tatapan tamu undangan menghujam dirinya, seakan-akan menertawakan. Baginya, pesta megah ini hancur hanya karena kemunculan seorang wanita tua berpenampilan lusuh. Bunga menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Tangannya gemetar, ia mencoba tersenyum kaku di depan tamu. Namun senyum itu lebih mirip topeng yang pecah. Wanita tua itu akhirnya tiba di hadapan mereka. Dengan suara serak, ia berkata lirih, hampir tak terdengar. "Selamat, nak. Aku bahagia sekali bisa melihatmu di hari ini." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Senyumnya sederhana, tulus, meski tubuhnya tampak goyah. Seakan bisa roboh kapan saja. Andi segera melangkah, mendekap bahu wanita tua itu dengan lembut. Tatapannya penuh hangat, seolah ia sedang menjaga harta paling berharga. Namun ia tetap diam, tidak menjelaskan apapun. Justru sikap Andi yang tenang membuat Bunga semakin tersulut. Ia merasa diperbodohkan. Bukankah Andi pernah mengatakan keluarganya terhormat? Bukankah ia pria mapan? Lalu mengapa ada seorang wanita lusuh yang jelas-jelas mengaku sebagai ibunya berdiri di hadapan semua orang? "Kamu." Bunga menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Kenapa kamu biarkan dia naik ke sini?" Andi menoleh, menatap Bunga sebentar dengan tatapan sulit ditebak. Tidak ada kata keluar dari mulutnya, hanya diam. Tamu undangan mulai makin ribut. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng tidak percaya. Beberapa bahkan mulai memandang rendah keluarga pengantin pria. Bunga merasakan harga dirinya diinjak. Dalam pikirannya, seolah-olah seluruh tamu sedang menertawakan. Beginikah keluarga menantumu? Beginikah mertua yang kau banggakan? Tak mampu lagi menahan malu, Bunga melangkah cepat ke arah wanita tua itu. Dengan suara keras hingga terdengar oleh semua tamu, ia berkata, "Siapapun kamu, kamu tidak pantas berada di sini. Ini pesta pernikahanku. Jangan bikin malu aku dan keluargaku." Tangan Bunga lalu meraih kerudung kusam di kepala wanita itu, menariknya dengan kasar. Tubuh renta itu oleng, hampir terjatuh. Kedua tongkat kayunya terlepas dari genggaman. Tamu undangan menjerit kaget. Wanita tua itu terduduk di lantai pelaminan. Wajahnya meringis kesakitan. Air matanya semakin deras, bukan hanya karena tubuhnya yang lemah, tapi juga karena kata-kata menantu yang menusuk hatinya. Andi segera membungkuk, memapah ibunya dengan hati-hati. Wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya berubah dingin. Bunga yang tadinya marah, kini justru merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ada sesuatu dari tatapan Andi yang membuatnya merinding. Namun Andi belum mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri, mendekap ibunya erat. Sementara suasana pesta berubah menjadi tegang dan penuh keheningan. Dan pada detik itu, semua orang bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Andi? Dan siapa wanita tua ini yang rela dihina di depan ratusan orang? Pelaminan yang semula menjadi simbol kebahagiaan kini berubah menjadi panggung penuh rasa malu. Musik terhenti. Para tamu undangan yang tadinya sibuk berfoto kini berdiri terpaku. Sebagian menutup mulutnya, sebagian lain saling berbisik. "Ya ampun,
Masa iya itu ibu mertua? Pakaiannya robek-robek begitu, memalukan sekali. Kalau keluarganya begini, jangan-jangan si pengantin pria cuma pura-pura kaya. Bisikan itu jelas terdengar oleh Bunga. Meskipun lirih, kata-kata itu menusuk hatinya. Pipinya panas, telinganya berdenging, seolah seluruh aula menyorotinya dengan tatapan penuh ejekan. Bunga memelototi Andi, berharap suaminya itu melakukan sesuatu untuk menjelaskan. Namun, Andi hanya sibuk memapah ibunya yang masih berusaha berdiri dengan kedua tongkat kayunya. Wajah Andi tetap teduh, namun matanya tajam. Seakan-akan ia menyimpan sesuatu yang tidak dimengerti siapapun di ruangan itu. Bunga menggertakkan giginya. Ia tak bisa menahan amarah bercampur malu yang membuncah di dadanya. "Andi, kenapa kamu diam saja? Katakan sesuatu. Jelaskan pada mereka siapa wanita ini," serunya dengan suara tinggi. Namun Andi tak juga menjawab. Ia hanya menunduk, merapikan kerudung lusuh ibunya yang sempat terlepas, lalu berbisik lembut, "Bu, berdirilah pelan-pelan, aku ada di sini." Tindakan sederhana itu justru membuat tamu semakin bergunjing. Ada yang merasa iba, ada pula yang menggeleng penuh hina. Bunga meremas gaunnya sendiri, kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Ia merasakan dirinya dipermalukan habis-habisan. Bayangan yang selama ini ia bangun, bahwa dirinya menikah dengan pria dari keluarga terhormat, seakan runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Ibunda Andi hanya menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai pelaminan. Ia berusaha tersenyum, meski tubuhnya gemetar. Aku hanya ingin melihat kebahagiaan kalian, nak," ucapnya lirih. Kalimat itu terdengar tulus, namun di telinga Bunga hanya menambah rasa malu. Ia menoleh ke arah keluarganya di barisan depan. Wajah ayah dan ibunya menegang, jelas kecewa dan merasa direndahkan. "Bunga, ini memalukan sekali," bisik ibunya dengan wajah kaku. "Kamu harus lakukan sesuatu sebelum semua orang mengira kamu menikah dengan orang miskin," tambah ayahnya tajam. Bunga semakin gelisah. Kata-kata orang tuanya bagai bara yang menyulut api di dalam dada. Tatapannya kembali pada wanita tua lusuh itu. Di matanya, sosok itu bukan lagi sekadar orang tua, melainkan aib. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat ke arah wanita itu, mengangkat tangannya, lalu berteriak di hadapan semua tamu. "Keluar! Kamu tidak pantas ada di sini. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Tamu undangan menjerit pelan, sebagian menahan napas. Andi mendongak, menatap istrinya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia membuka mulutnya. Suaranya rendah, namun penuh ketegasan. "Bunga, cukup." Kata-kata itu membuat Bunga terdiam sesaat. Namun egonya yang tersulut justru membuatnya semakin marah. "Cukup katamu?" "Tidak. Aku tidak akan membiarkan perempuan ini mempermalukan aku di depan semua orang." Ia kembali mendorong wanita tua itu hingga hampir terjatuh sekali lagi. Dan pada detik itu, wajah Andi berubah. Tatapannya bukan lagi teduh, melainkan dingin, seakan menyimpan badai yang sebentar lagi akan pecah. Suasana pesta membeku. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan Andi selanjutnya. Pelaminan yang penuh bunga indah kini seolah menjadi panggung drama yang menyayat hati. Wanita tua itu kembali terhuyung setelah didorong. Tubuhnya goyah. Untung saja Andi dengan sigap meraih bahunya, menahan agar ibunya tidak terhempas ke lantai marmer yang keras. Tamu undangan menahan napas. Tak seorang pun berani bergerak. Mereka hanya menyaksikan dengan tatapan kaget bercampur tidak percaya. Andi berdiri perlahan, masih memapah ibunya dengan lembut. Namun kali ini, sorot matanya berubah. Tidak ada lagi keteduhan yang selama ini dikenal orang. Tatapannya tajam, dingin, bahkan menusuk. Suasana yang tadinya riuh dengan bisikan kini mendadak senyap, seolah semua orang merasakan hawa berbeda dari dalam diri Andi. "Bunga," suaranya tenang, namun begitu dalam hingga membuat bulu kuduk siapapun meremang. "Kamu sudah melewati batas.
Bunga membeku. Ia belum pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Tatapan suaminya kini seakan menutup semua jarak. Bunga merasa seolah dirinya sedang dihakimi, meski Andi hanya mengucapkan beberapa kata. Namun harga dirinya terlalu tinggi untuk tunduk. Ia menggeleng, berusaha menutupi ketakutannya dengan suara keras. Batas, aku hanya melindungi kehormatanku, Andi. Lihatlah, semua orang menertawakan kita. Mereka melihatku menikah dengan pria dari keluarga miskin, dengan mertua yang tidak tahu diri. Apa kamu tidak malu? Kata-kata itu menusuk hati semua yang mendengar. Beberapa tamu menggeleng tidak percaya. Ada yang menunduk karena malu mendengar sikap Bunga. Namun sebagian yang lain masih menatap penuh rasa penasaran. Andi menghela napas panjang, lalu menunduk pada ibunya. Bu, duduklah sebentar. Aku akan selesaikan ini. Wanita tua itu mencoba menahan tangannya, berbisik lemah. Nak, jangan marahi dia. Ini hari bahagiamu. Namun Andi tidak menjawab. Ia membantu ibunya duduk di kursi pelaminan, lalu melangkah maju menghadapi Bunga. Bunga menatap suaminya dengan dada berdebar. Meski marah, ada ketakutan yang ia rasakan. Andi bukan lagi pria yang sama seperti yang ia kenal. Ada sesuatu yang berbeda. Andi, Bunga berbisik, suaranya bergetar. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat semua tamu makin penasaran. Suasana hening, hanya terdengar desah napas dan suara hati yang berdegup keras. Andi memandang Bunga lama, seakan sedang menimbang. Lalu tanpa menjawab, ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel dan menekan nomor cepat. Datang sekarang, ucapnya singkat. Tamu undangan saling menatap. Suara itu begitu dingin, penuh kuasa, dan tak bisa dibantah. Bunga terperanjat. Siapa yang kamu telepon? Serunya, matanya membesar. Andi tidak menjawab. Ia hanya menyimpan ponselnya kembali, lalu menatap pelaminan dengan tatapan tegas. Suasana menjadi semakin tegang. Semua orang kini menunggu siapa yang akan datang. Siapa yang baru saja diperintahkan oleh Andi. Sementara itu, di sudut kursi pelaminan, wanita tua itu menangis pelan, seakan tahu badai besar sebentar lagi akan pecah. Detik demi detik berjalan begitu lambat. Pelaminan yang seharusnya dipenuhi tawa bahagia kini dipenuhi wajah-wajah tegang. Semua orang bertanya-tanya, siapa yang baru saja ditelepon oleh Andi dengan suara sedingin itu. Bunga berusaha menutupi kegugupannya. Ia mencoba berdiri lebih anggun, menyibakkan gaunnya dengan elegan, meski tubuhnya gemetar. Dalam hatinya ada perasaan aneh, campuran takut dan penasaran. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Siapa yang dia panggil? Sepertinya bukan orang biasa. Aku merasa dia bukan pria sembarangan. Tak lama kemudian, pintu utama aula terbuka lebar. Beberapa pria bersetelan rapi masuk dengan langkah cepat. Postur tubuh mereka tegap, wajah mereka serius. Tanpa menoleh kiri kanan, mereka berjalan lurus menuju pelaminan. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Aura yang dibawa membuat suasana semakin mencekam. Siapa mereka? Gumam salah seorang tamu. Kelihatannya asisten pribadi, tapi kok banyak sekali. Tambah yang lain. Bunga terperanjat. Hatinya berdebar tak karuan. Ia tak mengenal satupun dari mereka. Tapi cara mereka berjalan, cara mereka menunduk pada Andi, membuatnya semakin bingung. Andi, siapa mereka? Tanyanya dengan suara pelan, hampir tercekat. Namun Andi hanya berdiri tegak. Para pria itu berhenti tepat di hadapan pelaminan, lalu menundukkan kepala dengan hormat kepadanya. Gerakan yang begitu teratur, seperti prajurit yang sedang memberi penghormatan pada komandannya. Ruangan hening. Suasana benar-benar tegang. Bunga menggigit bibirnya, matanya bergerak gelisah. Apa maksudnya ini? Mengapa mereka menghormatimu seperti itu? Andi tetap diam. Wajahnya tenang, namun tatapannya dingin menusuk.
Ia menoleh ke arah ibunya yang masih duduk dengan tubuh gemetar. Dengan lembut, ia meraih tangan wanita tua itu, lalu berkata pelan, namun cukup keras terdengar oleh semua tamu. "Bu, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membiarkan ini terjadi." Wanita tua itu menggeleng lemah. Air matanya terus menetes. "Nak, jangan salahkan dirimu. Aku baik-baik saja." Kata-kata itu membuat suasana makin pilu. Beberapa tamu mulai menunduk, merasa bersalah karena sejak tadi ikut memandang rendah. Namun Bunga masih dikuasai rasa malu dan ego. Ia mengibaskan tangannya, menunjuk tajam ke arah ibunya Andi. "Andi, kenapa kamu terus membelanya? Lihat dia, penampilannya seperti pengemis. Bagaimana mungkin kamu membiarkan orang seperti itu ada di pernikahan kita?" Kata-kata itu membuat beberapa tamu terperanjat. Ada yang menutup mulutnya, ada yang memandang Bunga dengan wajah tercengang. Andi perlahan menoleh ke istrinya. Tatapannya semakin dingin. "Cukup, Bunga." Suara itu membuat jantung Bunga serasa berhenti sejenak. Ia menelan ludah, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan pria yang baru saja ia nikahi. Namun ia masih berusaha melawan, meski suaranya bergetar. "Tidak, Andi. Aku tidak akan berhenti sampai dia keluar dari sini." Andi memejamkan matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata, sorotnya penuh dengan keputusan besar. Ia meraih ponselnya kembali, menekan nomor lain. Suaranya kali ini tegas, tidak ada ragu. "Segera batalkan." 3 kata itu meluncur begitu saja, tapi cukup membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Batalkan apa?" bisik beberapa tamu dengan wajah penuh tanda tanya. Bunga menatap Andi dengan panik. "Apa maksudmu? Andi, apa yang kamu batalkan?" Namun Andi tidak menjawab. Ia hanya menutup telepon, lalu duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dan saat itu, semua orang di ruangan sadar. Badai yang lebih dahsyat baru saja dimulai. Suasana aula semakin mencekam. Para tamu undangan yang tadinya sibuk bergosip kini lebih banyak diam, takut salah bicara. Mereka hanya saling pandang, menunggu kejutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bunga menatap Andi dengan wajah pucat. Kata-kata singkat yang baru saja diucapkannya lewat telepon, "Segera batalkan," terus terngiang di kepalanya. Ia tidak tahu apa maksud Andi, tapi cara pria itu mengatakannya terasa begitu serius, seakan menyangkut sesuatu yang besar. Ayah Bunga, seorang pengusaha yang dikenal angkuh, bangkit dari kursinya di barisan depan. Suaranya lantang, mencoba menguasai keadaan. "Andi, apa maksud semua ini? Kamu baru menikah dengan putriku, tapi berani mempermalukan keluarga kami di depan banyak orang?" Andi menoleh perlahan. Tatapan matanya tajam, membuat pria setegas ayah Bunga pun kehilangan sedikit keberanian. Namun Andi tidak menjawab sepatah kata pun. Ia kembali menatap ibunya, merapikan kerudung lusuh yang sempat terseret ketika Bunga mendorongnya. Ibu Marni hanya menunduk, sesekali menyeka air mata. Ia berusaha tersenyum agar tidak menambah ketegangan, tapi tubuhnya gemetar. Ia tampak ingin berbicara, namun tak sanggup menentang suasana yang begitu panas. Bunga meraih lengan ayahnya, berbisik cemas. "Ayah, aku tidak mengerti. Mengapa dia bertindak seperti ini?" Ayahnya mengepalkan tangan. "Tenang saja Bunga. Kalau dia macam-macam, keluarga kita yang akan menghadapinya." Namun kata-kata itu justru terasa kosong. Sebab sejak Andi mengeluarkan perintah lewat telepon tadi, para pria bersetelan rapi yang masuk ke aula berdiri di beberapa sudut ruangan. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya diam dan mengamati. Namun kehadiran mereka saja sudah membuat semua orang merasa tertekan. Beberapa tamu berbisik lagi, kali ini dengan nada khawatir. Orang-orang itu bukan sembarangan. Sepertinya mereka terbiasa bekerja di bawah tekanan. Apa mungkin Andi punya kekuasaan lebih besar dari yang kita kira?
Bunga merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke arah Andi dengan suara bergetar. "Dan Andi," jawab aku, "apa yang kamu batalkan? Kenapa orang-orang itu menghormatimu seperti seorang atasan?" Andi menatap istrinya. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun cukup untuk terdengar oleh semua orang. "Aku hanya membatalkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai." Kalimat itu membuat semua orang semakin bingung. Ayah Bunga mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" bentaknya. Namun Andi tidak menjawab. Ia bangkit berdiri lalu menatap seluruh ruangan. Tatapannya membuat banyak tamu menunduk, tak berani beradu pandang. Bunga menggenggam gaunnya erat-erat. Hatinya gelisah, penuh pertanyaan. Selama ini ia yakin Andi hanyalah pria tampan yang beruntung bisa menikah dengannya. Tapi sikapnya, cara orang-orang itu memperlakukan Andi, semuanya terasa janggal. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang disembunyikan Andi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bunga mulai merasa takut. Bunga berdiri kaku di pelaminan. Gaun putihnya yang tadinya ia banggakan kini terasa begitu berat, seolah mengikat tubuhnya dalam rasa malu. Tatapan tamu undangan menusuk seperti ribuan jarum. Sebagian menatap iba pada ibu Andi yang duduk menunduk dengan tongkat di tangannya. Sebagian lagi memandang Bunga dengan ekspresi kecewa. Bisikan kembali terdengar. Kasihan sekali ibunya. Bagaimana mungkin pengantin wanita memperlakukan mertuanya seperti itu? Tidak sopan, sungguh keterlaluan. Kata-kata itu bagai cambuk yang menghantam telinga Bunga. Semakin ia mencoba berdiri tegak, semakin jelas rasa bersalah dan malu menghantui dirinya. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Ia menoleh ke arah Andi dengan suara tinggi, berusaha membalikkan keadaan. "Andi, jangan diam saja. Katakan pada mereka kalau aku tidak salah. Katakan kalau ini semua hanya kesalahpahaman." Andi menatapnya lama. Sorot matanya dingin. Tapi di balik itu ada sesuatu yang membuat hati siapapun yang melihatnya berguncang. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ayah Bunga yang berdiri di samping panggung akhirnya mencoba mengambil alih. Suaranya lantang, memecah keheningan. "Andi, kamu harus menjelaskan sekarang. Siapa sebenarnya keluargamu? Jangan buat kami malu di depan semua orang." Namun yang menjawab bukan Andi. Salah seorang pria bersetelan rapi yang tadi datang bersama rombongan melangkah maju. Ia menunduk hormat pada Andi, lalu menoleh ke arah ayah Bunga. "Maaf, Pak. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Tuan Andi sudah membuat keputusan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terperanjat. "Tuan Andi?" Kata-kata itu bergema di telinga setiap tamu undangan. Bunga memucat, nafasnya tersengal. Ia memandang pria itu, lalu menoleh ke Andi. Kenapa dia memanggilmu begitu?" Bisiknya dengan suara nyaris patah. Andi tetap tidak menjawab. Ia kembali menunduk pada ibunya, menggenggam tangannya erat, seolah hanya ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Bunga merasakan seluruh dunianya runtuh. Ia mengingat bagaimana tadi ia menarik kerudung lusuh itu. Bagaimana ia mendorong ibu tua itu hingga hampir jatuh. Perasaan malu berubah menjadi panik. Jika benar Andi bukan orang biasa, maka yang ia hina barusan bukan hanya seorang wanita tua, tapi seseorang yang sangat berharga bagi suaminya. Ayah Bunga yang tadi bersuara lantang kini menelan ludah. Wajahnya tegang. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah besar. Sementara itu, tamu undangan hanya bisa menunggu. Mereka merasakan ada rahasia besar yang masih tersimpan rapat. Suasana makin panas, tapi Andi tetap tenang. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa sebenarnya Andi? Suasana di dalam aula semakin berat. Udara dingin dari pendingin ruangan seakan tak mampu meredam panas yang membakar hati semua orang. Semua tatapan tertuju pada Andi, pria yang berdiri tegak di samping ibunya.
Dengan wajah tenang, tapi sorot mata yang menyimpan badai. Bunga mencoba tersenyum kaku, meski tubuhnya gemetar. Ia merasa semakin terpojok. Kata-kata salah satu pria bersetelan rapi barusan, yang menyebut suaminya dengan sebutan Tuan Andi, terus terngiang di kepalanya. Ia memandang suaminya dengan panik. "Andi, jelaskan pada mereka. Jelaskan pada aku. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Namun Andi tidak menoleh sedikit pun. Ia justru meraih ponselnya sekali lagi. Dengan nada tenang tapi penuh kuasa, ia berbicara singkat. "Batalkan seluruh agenda hari ini. Tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan." Kalimat itu meluncur dingin. Para pria bersetelan rapi yang berdiri di sudut aula segera bergerak, seolah sudah memahami perintah yang tak perlu dijelaskan panjang lebar. Para tamu undangan terperanjat. Ada yang menahan napas, ada yang saling berbisik dengan wajah panik. Mereka tak tahu apa yang dimaksud dengan agenda, tapi cara perintah itu dijalankan membuat semuanya yakin. Ini bukan hal kecil. Ayah Bunga melangkah maju dengan wajah merah padam. "Berhenti, Andi. Apa maksudmu menghentikan acara ini? Ini pernikahan anakku. Kau tidak berhak menghancurkannya." Andi akhirnya menoleh, menatap pria itu dengan sorot mata dingin. Senyap beberapa detik, lalu suaranya keluar rendah, jelas, dan penuh wibawa. "Justru karena ini pernikahan, aku berhak menentukan apakah aku ingin melanjutkannya atau tidak." Tamu undangan terdiam serentak. Kata-kata itu mengguncang ruangan seperti gemuruh petir di langit cerah. Bunga menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa membatalkannya begitu saja." Namun Andi tidak lagi menatapnya. Ia kembali memandang ibunya yang masih duduk dengan tubuh gemetar. Dengan lembut, ia menyeka air mata di pipi tua itu. "Bu, maafkan aku. Kau tak seharusnya menerima perlakuan ini." Kata-kata itu membuat sebagian tamu ikut berkaca-kaca. Kontras yang begitu tajam antara kelembutan Andi pada ibunya dan ketegasan dinginnya pada Bunga serta keluarganya membuat suasana semakin menekan. Ayah Bunga melangkah maju sekali lagi, mencoba menyelamatkan wibawanya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mempermalukan keluarga kami di depan semua orang." Andi menatapnya lama, lalu menjawab singkat. "Kalian akan segera tahu." Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Semua orang kini hanya bisa menunggu kebenaran apa yang akan terungkap dari pria misterius ini. Keheningan yang menekan ruangan terasa semakin panjang. Setiap orang menahan napas, takut melewatkan satu kata pun yang keluar dari mulut Andi. Sorot matanya tetap tenang, namun aura yang memancar dari dirinya membuat siapapun segan untuk bergerak. Para pria bersetelan rapi yang berdiri di sudut aula kembali melangkah maju. Mereka membawa map tebal dan beberapa dokumen. Tanpa diminta, salah seorang dari mereka menyerahkan map itu pada Andi dengan menundukkan kepala. Suasana makin hening. Para tamu hanya bisa saling pandang. Andi membuka map itu perlahan, matanya menyapu isi dokumen. Lalu, dengan gerakan tenang, ia menutupnya kembali. Suaranya terdengar jelas, meski diucapkan pelan. "Kerjasama dengan keluarga kalian selesai sampai di sini." Kata-kata itu menghantam keras telinga semua orang. Ayah Bunga membelalak, wajahnya memerah. "Apa yang kamu katakan?" Andi mengangkat pandangan, menatap pria itu tajam. "Apa yang saya katakan adalah keputusan. Tidak ada negosiasi." Para tamu terperanjat. Bisikan mulai terdengar lagi, kali ini penuh ketakutan. Kerjasama apa maksudnya? Jangan-jangan keluarga Bunga selama ini tergantung pada pria ini? Tidak mungkin. Tapi kenapa dia begitu berani? Bunga semakin gemetar. Ia tidak pernah melihat suaminya bersikap seperti ini. Suara hatinya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Andi? Mengapa semua orang ini menunduk padanya? Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Andi. "Andi, tolong,
jangan lakukan ini. Aku salah. Aku hanya malu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan hancurkan semuanya hanya karena tadi aku marah." Namun Andi menarik tangannya. Tatapannya dingin, membuat air mata Bunga semakin deras. "Kamu bukan hanya marah, Bunga. Kamu sudah melukai orang yang paling berharga dalam hidupku. Itu bukan kesalahan kecil." Kata-kata itu membuat Bunga terisak. Lututnya lemas, hampir jatuh, namun ayahnya menopangnya. Wajah ayahnya masih merah, tapi sorot matanya mulai berubah. Ada kegelisahan yang jelas terpancar. Sementara itu, Ibu Marni hanya menunduk, air matanya tak berhenti jatuh. Ia menggenggam tongkatnya erat, tubuhnya bergetar. Terselip perasaan bersalah, seolah dirinya menjadi alasan semua ini terjadi. Andi menoleh pada ibunya, lalu berlutut di samping kursi tempat wanita tua itu duduk. Tangannya menggenggam lembut tangan keriput itu. "Bu, maafkan aku. Mulai hari ini, aku tidak akan biarkan siapapun merendahkanmu lagi." Suara itu begitu tenang, tapi membuat ruangan terasa bergetar. Beberapa tamu menitikkan air mata, merasakan kasih sayang seorang anak yang begitu dalam pada ibunya. Namun bagi keluarga Bunga, kalimat itu adalah ancaman besar. Mereka sadar, ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Sesuatu yang selama ini disembunyikan Andi rapat-rapat. Dan malam itu, semua orang semakin yakin. Kebenaran yang akan terungkap nanti bukanlah hal biasa. Aula besar itu kini benar-benar membisu. Tak ada lagi gelak tawa, tak ada lagi senyum hangat. Semua orang menahan napas, seakan-akan jika mereka bergerak sedikit saja, badai yang tengah terkumpul akan pecah lebih cepat. Andi berdiri perlahan dari samping ibunya. Wajahnya tenang, namun aura yang mengelilinginya membuat siapapun segan menatapnya terlalu lama. Ia melangkah maju, memandang seluruh tamu undangan dengan sorot mata dingin yang tak bisa ditawar. "Mulai detik ini," ucapnya dengan nada datar, namun menggetarkan. "Semua hubungan antara aku dan keluarga pengantin wanita tidak ada lagi." Kalimat itu bagai palu yang menghantam keras di tengah-tengah pesta. Bunga menjerit lirih, wajahnya pucat pasi. "Tidak, Andi, jangan lakukan ini. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan. Ini pernikahan kita. Ini hidup kita." Andi menoleh padanya. Tatapannya tidak lagi penuh kasih, hanya ketegasan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pernikahan dibangun atas dasar hormat dan cinta. Hari ini, kamu sudah menghancurkan keduanya. Bunga mundur setapak, lututnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa henti, namun tidak ada yang bergerak untuk menolong. Bahkan ayah dan ibunya hanya terdiam, terpaku oleh suasana yang jauh lebih besar daripada gengsi mereka. Salah seorang tamu berbisik, cukup keras untuk terdengar. Dia bukan orang biasa. Cara dia bicara, cara orang-orang itu menghormatinya. Jelas dia punya kekuasaan besar. Bisikan itu memicu bisikan lain. Mungkin dia benar-benar pemilik perusahaan besar? Kalau iya, berarti keluarga Bunga baru saja menghina ibu dari orang yang sangat berkuasa. Ya Allah, ini bisa jadi bencana. Suara-suara itu semakin menekan Bunga. Ia meraih lengan Andi lagi, kali ini dengan tangisan putus asa. "Andi, kumohon, jangan lakukan ini. Aku hanya malu. Aku pikir kamu menyembunyikan sesuatu. Tolong, jelaskan pada aku. Siapa kamu sebenarnya?" Andi terdiam lama. Tatapannya lurus, tidak bergeming. Lalu ia berkata dengan suara rendah namun penuh makna. "Kamu tidak pernah benar-benar ingin tahu siapa aku, Bunga. Kamu hanya ingin tahu seberapa banyak harta yang kumiliki." Kalimat itu membuat Bunga terdiam. Tangisnya makin deras, karena kata-kata itu adalah kebenaran yang tak bisa ia bantah. Andi lalu menoleh pada salah seorang pria bersetelan rapi di sampingnya. "Siapkan semuanya, malam ini juga." Pria itu menunduk dalam-dalam. "Baik Tuan." Suasana aula kembali gempar. Kata Tuan yang kembali diucapkan membuat semua orang yakin bahwa Andi menyimpan sesuatu yang sangat besar.
Namun ia masih belum mengungkapkan apapun. Tabir itu masih menutup rapat, hanya memberi celah kecil yang membuat semua orang makin penasaran. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu hal yang jelas. Sebentar lagi, kebenaran akan muncul, dan itu akan mengubah segalanya. Rasa sesak menyelimuti seluruh aula. Tak seorang pun berani bersuara lantang setelah kata Tuan kembali disebutkan oleh pria bersetelan rapi itu. Semua tatapan kini tertuju pada Andi, mencoba menebak siapa sebenarnya pria yang berdiri dengan begitu berwibawa di samping ibunya yang lusuh. Ayah Bunga melangkah maju lagi, meski kali ini suaranya tidak setegas sebelumnya. Ada getaran halus yang terdengar, tanda ia mulai kehilangan kendali. Andi, aku tidak peduli siapa kamu, tapi apa yang kamu lakukan malam ini mempermalukan keluargaku, akan ada akibatnya. Andi menatapnya sebentar, kemudian tersenyum tipis. Senyum dingin yang membuat pria itu tanpa sadar mundur setapak. Akibat? Tidak perlu repot-repot memikirkannya. Akibatnya sudah terjadi. Kalimat itu membuat wajah Ayah Bunga memucat. Ia terdiam, kehilangan kata-kata. Bunga yang masih terisak memegang gaunnya erat-erat. Ia berlutut di hadapan Andi, menatap dengan mata sembab. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku salah, aku khilaf. Aku hanya tidak siap melihat wanita itu. Wanita yang kau sebut ibumu. Masuk ke pelaminan dengan pakaian lusuh. Aku takut semua orang mengira aku menikah dengan orang miskin. Suasana semakin pilu. Beberapa tamu undangan menggeleng. Ada yang berbisik, ada pula yang menitikkan air mata melihat betapa hancurnya pesta yang semula begitu megah. Namun Andi tidak bergeming. Ia menunduk, menggenggam tangan ibunya lagi. Kemewahan tidak pernah bisa menutupi hati yang kosong Bunga. Dan malam ini, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bunga menangis makin keras, tapi Andi tetap berdiri tegas. Tiba-tiba, salah satu tamu undangan, seorang pria setengah baya yang dikenal sebagai pengusaha besar, melangkah maju. Ia menunduk hormat kepada Andi. Maaf Tuan, jika boleh bicara, apakah keputusan Anda mengenai kerjasama itu sudah final? Kata-kata itu membuat seluruh aula terdiam. Pengusaha besar itu memanggil Andi dengan sebutan Tuan. Bisikan panik kembali terdengar. Ya ampun, kalau orang itu saja menghormatinya, berarti Andi memang benar-benar seseorang yang penting. Tapi, siapa sebenarnya dia? Bunga semakin gemetar. Air matanya tak bisa berhenti mengalir. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia baru sadar, pria yang selama ini ia remehkan bukanlah orang sembarangan. Namun tabir itu masih belum benar-benar terbuka. Andi belum menyebut siapa dirinya. Ia hanya berkata singkat pada pengusaha itu dengan suara yang membuat semua orang membeku. Final. Tidak ada lagi negosiasi. Pengusaha itu menunduk lagi, lalu mundur tanpa berani membantah. Dan saat itu, semua orang di aula sadar. Rahasia besar yang disimpan Andi sebentar lagi akan terungkap. Aula pernikahan yang tadinya megah kini lebih mirip ruang sidang. Semua orang diam menunggu keputusan dari satu orang, Andi. Bahkan keluarga Bunga yang biasanya penuh wibawa kini hanya bisa duduk kaku, tidak berani lagi bersuara lantang. Andi berdiri di tengah pelaminan, tegak dengan sikap tenang. Sementara ibunya masih duduk, menunduk dengan wajah penuh air mata. Ia tidak pernah menyangka pesta yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi panggung penghinaan. Namun di balik kesedihan itu, beberapa tamu mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dari caranya berbicara, dari sikap orang-orang bersetelan rapi yang terus menunduk padanya, dari ketegasan dalam setiap kalimatnya, jelas terlihat bahwa Andi bukanlah pria biasa. Seorang tamu undangan wanita berbisik lirih pada suaminya. Lihat caranya memimpin, bahkan orang-orang kaya pun tunduk padanya. Aku rasa dia lebih dari sekadar pengantin pria biasa.
Bisikan itu menyebar cepat, membuat semua orang semakin penasaran. Ayah Bunga akhirnya tak tahan. Ia maju lagi. Kali ini suaranya bergetar, tak setegas sebelumnya. Kalau benar kamu bukan orang biasa, kalau benar kamu berkuasa, kenapa ibumu datang dengan pakaian lusuh seperti itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua orang menatap Andi, berharap mendapat jawaban. Namun Andi hanya menunduk sebentar, lalu menatap ibunya dengan penuh kelembutan. Senyum tipis muncul di wajahnya, berbeda dengan tatapan dingin yang ia berikan pada semua orang. Karena beliau yang memilih begitu. Jawaban singkat itu membuat suasana hening kembali. Bunga tertegun, begitu juga para tamu. Memilih, bisik seseorang di antara kerumunan. Apa maksudnya? Mengapa ada ibu yang memilih datang ke pesta anaknya dengan pakaian lusuh? Andi tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat, seolah jawaban itu hanya akan terungkap pada waktunya. Namun, di balik jawaban singkat itu, rasa penasaran semakin membuncah. Semua orang mulai merasa bahwa wanita tua yang mereka hina tadi bukanlah sosok biasa. Bunga menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Ada rasa takut yang kini mulai menggerogoti dirinya. Takut pada kebenaran yang mungkin akan segera terbongkar. Dan malam itu, satu hal menjadi jelas. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi sudah mulai menunjukkan ujungnya. Tabir perlahan terangkat, dan sebentar lagi, semua orang akan terkejut. Keheningan aula semakin terasa mencekik. Semua orang menunggu, semua mata menatap lurus pada sosok Andi yang berdiri tegak di tengah pelaminan. Tidak ada lagi suara musik, tidak ada lagi canda tawa. Yang tersisa hanya rasa penasaran yang mendidih. Andi perlahan mengulurkan tangan. Salah seorang pria bersetelan rapi segera melangkah maju, menyerahkan sebuah map bersegel tebal. Andi membukanya dengan tenang, lalu mengangkat beberapa lembar dokumen agar bisa dilihat tamu terdepan. Ini, ucapnya datar namun tajam, adalah bukti bahwa mulai malam ini seluruh kerjasama dengan keluarga kalian resmi dibatalkan. Kontrak, proyek, bahkan investasi, semuanya dihentikan. Tamu undangan sontak heboh. Suara bisik-bisik bergema di segala arah. Ya ampun, jadi benar keluarga Bunga bekerja sama dengannya? Kalau dia bisa membatalkan kontrak besar begitu saja, artinya dia memang pemilik kekuasaan besar. Selama ini kita salah menilai. Pria ini bukan orang biasa. Wajah ayah Bunga pucat pasi. Tangannya gemetar saat melihat stempel resmi di lembaran itu. Ia mengenal dokumen itu, bahkan terlalu mengenalnya. Mustahil seseorang bisa memegang surat resmi secepat ini, kecuali memang dialah orang yang berwenang tertinggi. Andi, suaranya parau, hampir patah. Dari mana kau mendapatkan dokumen itu? Andi menoleh padanya, tatapannya dingin. Dokumen ini selalu ada di tanganku, karena sejak awal, akulah yang memutuskan jalan mana yang akan ditempuh. Ruangan bergemuruh lagi. Semua orang saling pandang. Sebagian menahan napas, sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Bunga semakin gemetar. Ia mundur setapak, lalu jatuh terduduk di pelaminan dengan gaun putihnya yang megah terseret di lantai. Air matanya terus mengalir. Ia tak bisa lagi menguasai dirinya. Tidak mungkin. Selama ini, siapa sebenarnya kamu? Andi tidak menjawab. Ia hanya menutup map itu kembali, lalu memberikannya pada asistennya. Namun sikapnya yang tenang justru membuat semua orang semakin yakin. Kebenaran yang selama ini disembunyikan sudah sangat dekat untuk terungkap. Ibu Marni yang duduk di kursi hanya bisa menangis, sesekali menggeleng, seolah ingin menghentikan semuanya. Namun Andi menggenggam tangannya, memberinya kekuatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga Bunga benar-benar goyah. Harga diri yang mereka banggakan runtuh hanya dengan beberapa lembar kertas di tangan seorang pria yang masih mereka ragukan identitasnya.
Semua orang tahu pengungkapan besar akan terjadi. Dan ketika itu datang, tak ada seorang pun yang akan siap menanggung akibatnya. Aula pernikahan itu kini berubah menjadi lautan keheningan. Semua tamu menahan napas, mata mereka terpaku pada Andi yang masih berdiri tegak di tengah pelaminan. Di sampingnya, Ibu Marni duduk dengan wajah basah oleh air mata, tongkat kayu masih tergenggam erat di tangannya. Bunga terisak keras. Gaun putihnya yang indah kini berlumur noda air mata. Ia menatap Andi dengan tatapan kosong, penuh kebingungan dan penyesalan. "Andi, siapa kamu sebenarnya?" Pertanyaan itu seolah menjadi suara semua orang di ruangan itu. Tidak ada lagi bisikan. Semua menunggu jawaban. Andi menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah ibunya. Tatapannya berubah lembut, penuh kasih. "Bu, maafkan aku. Seharusnya aku tidak pernah menyembunyikan siapa aku di depan mereka. Tapi aku tahu, ini semua karena keinginanmu. Kau selalu bilang, kau ingin hidup sederhana, tanpa merepotkan siapapun, bahkan aku, anakmu sendiri." Air mata Ibu Marni semakin deras. Ia menggeleng pelan, suaranya parau. "Aku hanya ingin kau bahagia, Nak. Aku tidak peduli seberapa besar perusahaanmu. Aku tidak peduli seberapa tinggi kedudukanmu. Aku hanya ingin menjadi ibu biasa, yang tidak menuntut apapun dari anaknya." Kata-kata itu membuat sebagian tamu terisak. Hati mereka terenyuh, menyadari betapa tulusnya cinta seorang ibu. Andi kemudian berdiri tegak kembali, kali ini menatap lurus ke arah Bunga, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Baiklah, malam ini aku akan menjawab pertanyaan semua orang. Siapa aku sebenarnya?" Suasana semakin tegang. Semua mata melebar, menunggu. Andi melangkah maju. Suaranya menggelegar meski ia hanya berbicara dengan tenang. "Namaku Andi Pratama. Aku adalah pemilik sekaligus pendiri perusahaan yang selama ini menjadi mitra bisnis keluarga pengantin wanita. Perusahaan yang menguasai banyak lini, dari perdagangan hingga konstruksi. Seluruh keputusan ada di tanganku. Dan malam ini, aku memutuskan semuanya berakhir." Gemuruh keterkejutan memenuhi aula. Beberapa tamu menjerit pelan, sebagian lagi menutup mulut tak percaya. Bunga terperanjat, tubuhnya melemas. Ia tidak pernah menyangka pria yang ia hina-hina, pria yang ia kira hanya beruntung, ternyata adalah pemilik perusahaan besar yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya. Ayah Bunga jatuh terduduk di kursinya, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Semua gengsi, semua harga diri yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Sementara Andi berdiri tegak, suaranya kembali terdengar, kali ini lebih dingin. "Aku menikah bukan untuk dipermalukan, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, bahkan istriku sendiri, merendahkan ibuku." Kata-kata itu menghujam hati Bunga seperti ribuan pisau. Air matanya bercucuran. Ia berlari kecil menghampiri Andi, lalu bersujud di kakinya. "Andi, maafkan aku. Aku salah. Aku buta oleh gengsi. Tolong jangan tinggalkan aku." Namun Andi tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya tetap dingin, menatap jauh ke arah pintu aula, seolah keputusannya sudah bulat. Dan malam itu, kebenaran akhirnya terungkap. Rahasia yang disimpan rapat selama ini pecah di hadapan ratusan pasang mata. Tangisan Bunga memenuhi aula. Ia bersujud di kaki Andi, gaun pengantinnya yang indah kini lusuh, terseret di lantai yang dingin. Suaranya pecah, penuh penyesalan. "Andi, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku akan menghormati ibumu. Aku mohon, beri aku kesempatan." Namun Andi hanya berdiri tegak, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus ke arah pintu keluar. Seakan semua yang terjadi di pelaminan itu sudah tak ada artinya lagi. Ibu Marni menggenggam lengan anaknya, berbisik dengan suara lemah. "Nak, jangan terlalu keras padanya.
Mungkin dia hanya khilaf. Andi menoleh, menatap ibunya dengan penuh kasih. Bu, ini bukan tentang aku. Ini tentangmu. Malam ini kau sudah dihina di depan semua orang. Aku tidak bisa berpura-pura seolah itu tidak pernah terjadi. Karena bagiku, engkau adalah segalanya. Air mata Ibu Marni jatuh semakin deras. Ia menunduk, hatinya hancur, tapi dalam lubuk jiwanya ia tahu. Anaknya sedang mengambil keputusan yang benar. Andi kemudian menatap bunga yang masih terisak di lantai. Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau. Bunga. Aku tidak marah karena kau meremehkan aku. Aku marah karena kau menghina ibuku. Seorang wanita tua yang bahkan tak bisa berjalan tanpa tongkat, yang datang hanya untuk melihat kebahagiaan kita. Dan kau tega memperlakukannya seperti sampah. Bunga terisak semakin keras. Kata-kata itu menusuk hatinya, menghancurkan seluruh harga dirinya. Ia berusaha meraih tangan Andi lagi, tapi Andi menarik tangannya menjauh. Aku sudah memutuskan, ucapnya tegas. Pernikahan ini berakhir. Kerjasama dengan keluargamu juga berakhir. Mulai malam ini, jalan kita tidak lagi sama. Suasana ruangan pecah. Para tamu menghela napas panjang. Sebagian menitikkan air mata. Sebagian lain terdiam dengan wajah kaku. Semua menyadari, keputusan itu mutlak. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Ayah Bunga terduduk lesu. Ibunya menangis tanpa suara. Sementara itu, Bunga hanya bisa menangis di lantai, menatap suaminya yang kini menjauh. Andi meraih tangan ibunya dengan lembut. Bu, mari kita pulang. Tidak ada tempat yang lebih berharga bagiku selain bersamamu. Perlahan, ia membantu ibunya berdiri, menopang tubuh renta itu dengan penuh kasih. Lalu, di hadapan semua tamu undangan, Andi berjalan meninggalkan pelaminan. Langkahnya tenang, penuh wibawa. Setiap langkah terdengar seperti ketukan palu yang menghancurkan gengsi keluarga Bunga sedikit demi sedikit. Bunga hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Tangisnya pecah, tubuhnya lemas, ia menjerit dengan suara parau. Andi, jangan tinggalkan aku. Namun Andi tidak lagi menoleh. Malam itu, pesta megah yang dibangun dengan kebanggaan dan kemewahan berakhir dengan kehancuran. Semua tamu pulang dengan cerita yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan bagi Bunga, malam itu menjadi titik awal penyesalan yang akan menghantuinya sepanjang hidup. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.